Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Judul kitab yang dibaca Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Kurang lebih artinya curahan hati penuh kasih sayang sebagai nasihat untuk anak yang tercinta. Tulisan ini dibuat oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, semacam surat dari seorang ayah untuk anaknya, yaitu anak beliau sendiri, anaknya Ibnul Jauzi yang bernama Ali Abul Qasim Badruddin. Kenapa beliau bersurat untuk anak kandungnya sendiri? Karena Ali Abul Qasim Badruddin, anaknya tersebut, telah salah memilih jalan. Sejak kecil Ali mendapat arahan dan bimbingan dari ayahnya sendiri, seorang ulama besar. Tumbuh kembang dalam pendidikan agama sangat baik sekali. Bahkan perkembangannya sangat luar biasa. Sampai-sampai di usia yang masih remaja, Ali sudah menjadi pengajar agama. Ali Abul Qasim Badruddin ini sudah menjadi pengajar, sudah memiliki dan mengelola halaqah atau majelis ilmu. Namun karena faktor pertemanan, Ali yang kemudian bersentuhan dan berhubungan dengan anak-anak jalanan menjadi sebab Ali kemudian salah jalan. Ali kemudian futur, nakal, dia tinggalkan majelis ilmu, bahkan bisa dikatakan sebagai anak yang durhaka. Ketika ayahnya Ibnul Jauzi dipenjara dikarenakan fitnah dan hasutan dari beberapa pihak, justru Ali tanpa dan tidak kenal malu ataupun sungkan, justru menjual kitab-kitab milik bapaknya. Ya, hasilnya dia pakai untuk bersenang-senang. Hasil penjualan itu dia gunakan untuk berfoya-foya. Walaupun demikian, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah terus berikhtiar dan tidak mengenal putus asa untuk berusaha mengembalikan Ali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Nah, salah satu upaya yang beliau lakukan adalah menulis surat. Nah, surat ini yang kemudian beliau beri judul Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Karena bagaimanapun juga anak tetaplah anak, tidak ada status mantan anak. Pertanggungjawabannya tetap ada dan berlaku pada hari kiamat. Nah, kita akan banyak mendapatkan pencerahan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala melalui kitab ini. Kita masih membaca muqaddimah, halaman keempat, baris keempat dari bawah. Qala al-muhaqqiqu faqad arsa da'imahu mu'allimul insaniyati wa man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Faqad apa artinya? Sungguh, ya, maka sungguh. Arsa itu menancapkan. Da'imahu, tiang-tiangnya. Mu'allimul insaniyah, pendidik kemanusiaan. Wa man arsalahu Allahu, dan sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Mu'allimun nasi al-khairah, pengajar kebaikan untuk umat manusia. Siapa beliau yang dimaksud? Muhammadun
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Pada pertemuan kemarin pagi disinggung dan dibahas sebuah bangunan yang bernama masyarakat Islam. Ya, masyarakat Islam itu kemarin beliau sebut sebagai apa? Sebuah bangunan. Nah, bangunan itu berdiri di atas fondasi dan tiang. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menanam dan menancapkan tiang-tiang tersebut, tiang-tiang bangunan itu, bangunan masyarakat Islam? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Beliau yang tidak pernah jenuh, tidak ada bosan, tidak kenal lelah untuk mengajarkan kebaikan bagi umat manusia. Beliau juga lah yang mengajarkan aspek kemanusiaan. Beliau mengajarkan aspek kemanusiaan, tetapi tidak aspek kemanusiaan murni. Di balik aspek kemanusiaan itu pun Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk meniatkannya sebagai ibadah. Ya, jadi kalau ada orang mempropagandakan atau mempromosikan, kemudian memperjuangkan, kalau bahasanya meneriakkan isu-isu kemanusiaan, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah yang paling pertama mengajak dan juga mengajarkan tentang apa? Kemanusiaan. Coba kita lihat satu persatu ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ajaran kemanusiaan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tadi kita sebut tidak murni kemanusiaan. Tetapi di sana ada unsur ibadah yang ditekankan. Ada niatan untuk mencari pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya satu saja. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Barang siapa yang membantu seseorang untuk tetap bertahan hidup, itu artinya dia sudah membuat seluruh manusia itu tetap hidup. Ya. Penjelasannya di antara sekian banyak yang disebutkan para ulama, donor darah misalkan. Ya kan? Donor darah atau menyelamatkan orang yang mengalami kecelakaan. Ketika kita melihat ada satu kecelakaan, pertanyaannya bukan itu muslim atau Kristen. Pertanyaannya bukan itu muslim atau Katolik. Pertanyaan itu muslim atau kafir, enggak. Ada orang kecelakaan ditolong. Mau dia Kristen, mau dia Katolik, mau dia Hindu, mau Buddha, tetap ditolong. Tidak ada pertanyaan, saya orang Kristen atau orang Islam. Nah, itu salah satu contohnya. Baik. Qala al-muhaqqiqu, baik. Fanzur ilaihi indama yuhadziru ibnatahu al-habibata ilaihi wa asra'an nasi lihaqan bihi Fatimata. Fanzur ilaihi, apa artinya? Perhatikan. Ilaihi, kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan Nabi Muhammad SAW. Indama, ketika yuhadziru, mengingatkan ibnatahu, putrinya, al-habibata ilaihi, yang sangat beliau cintai. Habibah itu apa? Dicintai. Coba perhatikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika mengingatkan putrinya yang tercinta. Wa asra'an nasi, dan orang yang paling cepat, lihaqan, menyusul, bihi, beliau. Orang yang paling cepat menyusul wafatnya Nabi siapa? Fatimah. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beberapa waktu berikutnya, ya 6 bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya, ya, Fatimah meninggal dunia. Itu kan sudah dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa huwa yaqulu laha, waktu itu Nabi Muhammad SAW bersabda
kepadanya. Kepada siapa? Kepada Fatimah. Kata Nabi SAW, ya Fatimah binta Muhammad. Artinya, wahai Fatimah, anaknya Muhammad. Wahai Fatimah bintu Muhammad, ankizi nafsaki minan nar. Ankizi, apa artinya? Selamatkanlah nafsaki, dirimu sendiri, minan nar, dari api neraka. Fa inni, karena sesungguhnya saya la amliku laki minallahi syai'an. La amliku ya artinya tidak memiliki, tidak berkuasa, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Minallahi syai'an, dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Artinya walaupun kamu itu putriku, meskipun kamu itu anak kandungku, kamu tetap harus berusaha sendiri untuk menyelamatkan dari siksa neraka. Bukan karena mentang-mentang kamu anakku, kemudian ada jaminan aman. Bukan karena engkau adalah anak kandungku, kemudian sudah pasti selamat. Begitu saja. Bukan, karena nasab itu tidak bermanfaat. Fala ansaba yauma idzin bainahum. Pada hari itu nasab itu tidak bermanfaat sama sekali. Mau anak raja, mau anak presiden, mau anak menteri, ya, mau anaknya ulama, mau anaknya ustadz, mau anaknya kiai, siapapun harus berusaha sendiri-sendiri. Oh, jangankan anak orang-orang yang kita sebutkan tadi jabatannya, anak kandungnya Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa. Yang menyampaikan dan mengingatkan siapa? Ya ayahnya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau di dunia banyak orang yang arogan dan sombong, kemudian mengatakan, saya ini anaknya anggota dewan, saya ini anaknya seorang jenderal, saya ini anaknya seorang pengusaha besar, saya ini anaknya wali kota, saya anaknya bupati, saya anaknya gubernur, saya anaknya menteri, ya, saya anaknya Pak Camat, saya anaknya Pak Lurah. Itu di dunia. Tapi besok di hari kiamat itu tidak bermanfaat sedikit pun, tidak ada guna apa-apa. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, fa innila amliku laki minallahi syai'an. Saya nggak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada kuasa untuk dirimu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang dimaksud? Qala al-muhaqqiqu wa talmahu hadhihi al-wasiyatu al-mubarakatu allati jama'at al-khaira bihadafirihi wa huwa yusi biha ibna ammihi Abdullah ibn Abbas indama kana radifahu zata yaumin. Baik, yang berikutnya, jadi yang dimaksud di situ adalah apa? Bagaimana Nabi Muhammad SAW berusaha, ya, tidak hanya untuk beliau sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Ya, dalam contoh ini siapa? Putrinya. Nabi Muhammad SAW berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dalam ayat yang kita baca kemarin pagi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun. At-Tahrim ayat 6. Ayat ini kan memerintahkan orang yang beriman untuk berusaha menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Nabi Muhammad SAW mempraktekannya. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dan meneladankannya untuk kita. Salah satunya Nabi Muhammad SAW mengingatkan putrinya, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya. Contoh yang kedua, wa talmahu hadhihi alwasiyatul mubarakah. Ya. Perhatikan juga wasiat penuh berkah ini. Allati, yang isim apa Mas Abdullah? Allati. Ya, bagus. Allati yang jama'at. Jama'a yajma'u jam'an, jami'un, majmu'un. Apa artinya jama'at? Mengumpulkan. Ya. Coba perhatikan wasiat penuh berkah berikut ini. Wasiat yang mengumpulkan al-khaira, kebaikan, bihadzafirihi, secara utuh dan keseluruhan. Jadi wasiat berikut ini yang akan kita baca, itu semua kebaikan ada di dalamnya.
wa huwa yusi biha. Wa huwa, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW, yusi, di situ seharusnya ada titik 2, yusi. Ausa yusi. Apa artinya wasiat? Waktu itu Nabi Muhammad SAW berwasiat biha dengan apa itu? Dengan wasiat tadi yang dimaksud. Kepada siapa? Ibna ammihi. Apa arti ibna? Anak. Ammihi, pamannya. Berarti siapa? Keponakannya. Siapa yang dimaksud? Abdullah bin Abbasin. Ini termasuk keluarga atau bukan ini keponakan? Termasuk keluarga. Artinya kita ya jangan egois lah, jangan mikir diri sendiri aja lah. Selain kita pikir diri sendiri, kita juga pikir keluarga, terutama keluarga-keluarga dekat, mencakup anak, istri. Ya, termasuk di sini contohnya adalah keponakan. Berarti otomatis kalau keponakan itu ke bawah menyamping, berarti juga paman. Betul Pak Kaminan. Ya bukan. Itu otomatis tuh kalau keponakannya juga masuk dalam kategori keluarga yang harus kita ajak untuk kebaikan, maka orang tuanya yaitu paman, bibi, tante, om kita pun demikian. Jadi otomatis. Karena radifahu, waktu itu dibonceng. Radif itu artinya dibonceng. Zata yaumin, pada suatu hari. Yang dibonceng siapa ini? Siapa yang dibonceng? Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW di atas kendaraan waktu itu ya, hewan kendaraan. Faqala lahu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam au ya gulayyim. Ada dua lafaz, ya gulam atau ya gulayyim. Artinya kurang lebih sama. Gulam itu apa artinya? Wahai anakmu, anak muda. Wahai anak muda, ala tu'allimuka. Apa artinya ala? Maukah engkau aku ajari kalimatin, beberapa kalimat. Yang dimaksud beberapa kalimat di sini adalah beberapa pesan, beberapa nasihat. Yanfa'ukallahu bihinna, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat untukmu dengan nasihat-nasihat itu. Ini kan tawaran dari Nabi Muhammad SAW. Wahai anak muda, maukah engkau? Atau apakah engkau tertarik? Apakah engkau mau? Aku ajarkan untukmu beberapa bentuk nasihat. Pasti bermanfaat. Allah yang memberi manfaat itu untukmu. Fakultu bala. Saya jawab, apa artinya bala? Iya, tentu saya mau wahai Rasulullah. Faqala, kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Apa artinya ihfazillaha? Jagalah Allah, yahfazka. Pasti Allah menjagamu. Ini aja sudah luar biasa nih pesannya dari Nabi SAW. Artinya apa? Siapapun yang ingin aman, siapapun yang ingin dilindungi, siapapun yang ingin selamat, siapapun yang ingin dijaga, caranya apa? Ihfazillah, jagalah Allah. Maksudnya apa jagalah Allah itu? Jagalah hak-haknya, jagalah syariatnya. Itu udah pasti kan? Wala yansurannallahu man yansuruh. Allah berfirman seperti itu dalam Al-Quran. Sungguh-sungguh Allah akan menolong, Allah akan menjaga siapapun yang mau menolong dan menjaga agamanya. Nah, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian siap untuk membela agama Allah, kalian siap untuk menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, pasti Allah tolong kamu, pasti Allah lindungi dirimu. Itu rumus itu, rumus pasti itu, nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa ditawar-tawar itu. Ya, nggak kurang, nggak lebih. Begitulah rumusnya. Siapa yang ingin dijaga dan dilindungi, ya jagalah syariat Allah, lindungilah agama Islam. Ihfazillaha tajidhu amamaka. Apa artinya ihfazillaha?
Jagalah Allah, tajidhu, pasti engkau akan mendapati Allah amamaka, selalu ada di depanmu, mengarahkanmu, membimbingmu, ya kan, memberikan jalan keluar untukmu, ya, membukakan pintu-pintu kebaikan untukmu. Tapi berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Apa artinya ta'arraf? Kenalilah ilallah, Allah, fir raha, ketika lapang, ketika susah, ketika lapang, ketika senang, ya, ketika lapang, ketika senang. Ya'rifuka fi syiddah, Allah akan kenali dirimu ketika engkau sedang sempit, ketika engkau sedang susah. Maksudnya apa ini? Orang yang beriman itu tidak kenal susah. Orang beriman itu tidak akan kenal sempit. Hidupnya selalu lapang, hidupnya pasti terus senang. Kenapa? Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika dia sedang senang, sedang lapang, dia tidak lupa kepada Allah. Karena seringkali seorang hamba itu lupa kepada Allah ketika sedang senang, ya kan? Terus lupa segala-galanya. Wah, gitu. Ya, berdoa kepada Allah kalau pas sakit. Ya, ya Allah, berikanlah kesembuhan untukku, ya Allah, gitu. Paringi kula kesembuhan. Kalau pas sehat, lali, enggak, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau sudah berikan kesehatan untukku. Coba kalau kita hitung-hitung perbandingannya. Ketika kita sehat kemudian bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau sudah memberikan kesehatan untukku, mudah-mudahan kesehatan itu terus terjaga. Dengan ketika sakit, ya Allah berikan aku kesembuhan, ya Allah berikan aku kesembuhan, ya Allah berikan aku kesembuhan. Gitu. Atau misalkan pas dapat duit banyak dengan pas banyak utang misalkan. Lebih sering mana ini doanya? Oh, maka aku kenceng. Kalau pas utang, ya Allah, ya kan, ikfi'ani daini Allahumma ikfi'ani daini Allahumma ikfi'ani, oh, sambil nyetir motor, ya Allah, mudah-mudahan utangku lunas, mudah-mudahan utangku lunas, ya kan, mudah-mudahan utangku lunas. Nanti kalau tengah malam tahun, ya Allah, setelah mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, ya Allah, mudah-mudahan utangku lunas. Ya itu pas pas sedang sempit atau pas sedang susah. Tapi kalau pas proyeknya cair, nah udah, boleh cuma cukup, alhamdulillah, pisanto, iya, sudah cukup, dianggapnya sebagai bentuk syukur. Padahal itu sama juga. Kalau pas lagi anaknya bandel dengan anaknya lagi rajin-rajinnya, lagi semangat-semangatnya, kalau pas bandel, atau kalau pas punya konflik keluarga, lagi ribut sama istri, ya kan, baru berdoa kenceng mempeng, ya. Kalau pas lagi harmonis dan sakinah mawaddah warahmahnya tingkat tinggi, lebih banyak lupanya. Ya begitulah manusia. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran itu sifat dan karakter manusia, termasuk kita, kecuali yang Allah berikan rahmat untuknya. Ya. Nah di sini jelas rumusnya juga. Ketika kamu sedang senang, lapang, terus ingat kepada Allah saat susah, Allah yang ingat dirimu. Ya. Allah yang ingat dirimu. Artinya sekalipun kita tidak berdoa, sekalipun kita tidak meminta, Allah kasih. Kenapa? Ketika lapang, ketika senang, kita ingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni." Fazkuruni azkurkum. Itu jelas rumus itu. Ya, rumus itu. Fazkuruni azkurkum. Apa artinya fazkuruni? Apa artinya fazkuruni? Ingatlah aku. Azkurkum. Oh, maksud aku? Aku akan ingat kamu. Aku akan ingat kamu. Pasti itu. Ingatlah aku. Pasti aku ingat kamu. Iya. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Ya minimalnya zikir pendek-pendek. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, innalillahi wa la haula wala quwata illa billah, subhanallahil azim, subhanallahi bihamdih. Itu sudah minimal, itu zikir pagi, zikir petang. Ya. Ini jelas, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifuka fis syiddah. Idza sa'alta
fas'alillaha. Apa artinya? Kalau engkau meminta, fas'alillaha, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau perlu bantuan, mohonlah bantuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga makanya beliau tadi di atas mengatakan wasiat ini wasiat penuh berkah yang mengumpulkan semua kebaikan satu persatu. Kalau dicah jadi satu materi sudah panjang itu. Ya kan? Kalau engkau mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu luar biasa itu. Ya, dan itu luar biasa. Memang benar Rasulullah SAW bersabda ini. Yang kemudian dijelaskan para ulama, orang yang bertawakal, betul-betul bertawakal itu ketika di dalam hatinya, itu dalam pikirannya sudah tidak ada lagi satupun nama manusia yang diharapkan. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang beda. Luar biasa. Beda. Para ulama sudah membuktikannya. Ketika seseorang itu sedang membutuhkan sesuatu, terus dia mintanya sama Allah, Allah nanti yang menggerakkan hamba-hambanya membantu. Tapi kalau kita mintanya sama Allah, tapi dalam hati kita masih ada tersisa, aku njaluk tolong si A, njaluk tolong si B, njaluk tolong si C, njaluk tolong si D. Ya. Itu datangnya lebih lambat. Apalagi kalau nggak ingat Allah langsung, wah ini nek lagi susah, butuh bantuan ini tak hubungi si A, si B, si C. Ujung-ujungnya nanti kecewa. Sudah datang baik-baik, sudah telepon bagus-bagus, sudah WA dengan bahasa yang sopan, paling sopan, nanti jawabannya, mohon maaf Ustaz, ini pas kebetulan saya juga saya sedang susah ini. Nah, aku sudah balik ngalami kayak gitu ya kan. Ya, subhanallah. Ya. Makanya dulu ada ulama, ya kan, ada seorang pengusaha, saya lupa, pernah saya tulis juga itu telegram itu, lupa gini ya. Kan ada seorang pengusaha tidur mimpi, itu ada hamba Allah itu sedang susah kok kamu bantu. Siapa ini? Tidur lagi, mimpi lagi, tidur lagi, mimpi lagi. Ini tanya sama tetangga-tetangganya. Ini yang sedang susah siapa ini? Malam-malam itu. Yang sedang susah siapa? Enggak ada yang sedang susah, sehat semua, sudah kenyang semua. Tidur lagi. Itu ada hamba Allah itu yang sedang susah, kenapa kamu enggak bantu dia? Wah, akhirnya ini berarti mungkin di masjid ini tempatnya ini. Udah bawa uang berapa? 300 dinar, naik onta atau kudanya, pergi ke masjid, cari masjid. Itu ada orang. Kamu siapa? Fulan. Dan itu. Kamu ngapain di sini? Saya sedang punya utang. Loh, kenapa punya utang? Saya kemarin punya usaha sekian ratus dinar, kemudian habis modalnya ini, jadi saya punya utang 300 dinar. Oh ini buat kamu ini 300 dinar. Terus kamu kenal saya enggak? Enggak. Gini aja, kamu kalau sedang susah, kamu datangi rumah saya di sana, nama saya gini. Nih, ibaratnya kalau sekarang ini nomor WA saya, ini nomor kartu nama saya ini. Nek lagi susah hubungi aku wae. Apa jawaban hamba tersebut? Enggak. Kan itu. Saya lebih bagus minta sama Allah supaya menggerakkan kamu menemui saya. Itu. Wah, prinsipnya luar biasa ya, Pak Sanjo. Iya, dari subhanallah. Enggak perlu kita cerita satu persatu. Masing-masing kita mudah-mudahan pernah mengalami yang seperti itulah. Iya, kayak Pak Sanjo ya. Oh, kayak gitu. Ini terus terang aja Mas Sigit, cerita kok itu yang mobil tas. Iya kan? Laku. Itu subhanallah sehari sebelumnya aku lendungo mumpeng banget itu. Ya Allah, di waktu-waktu yang saja, ya Allah, ini mudah-mudahan mobilnya laku. Ya Allah, pokoknya sampai sebelum salam itu duduk tasyahud doanya, ya Allah, pakai bahasa Arab kalau waktu sholat ya. Allahumma yassir lana bi as-sayyara, ya Allah, itu sebenarnya bahasa berusul itu. Ya Allah. Besok pagi setelah sholat subuh saya sama Adnan duduk ini, Ustaz, mobilnya kami beli. Ya berapa? Semuanya 55 juta. Ya, langsung ditransfer 55 juta. Minggu kemarin ya. Pas minggu kemarin ditransfer 55 juta. Orang Ngawi. Ya bilang, "Udah Pak, besok kami antar mobilnya." "Enggak usah Ustaz, mobilnya tetap milik pondok." Nah, loh. Masyaallah. Jadi yo penak njaluk dikai tapi ra tahu njaluk itu loh masalahnya. Njaluk enak pas lagi butuh, padahal tiap hari sebenarnya kita butuh juga itu. Masyaallah. Ya bener, kalau minta itu mintanya sama Allah. Sebelumnya lah ya. Ini berharap iki sangetulke, iki gelem tuku, ternyata ora payu-payu ya kan. Ya lagu-lagu juga Masya Allah. Tapi itulah manusia. Ya manusia seringnya lupa, seringnya kita terlena ya melalui
taklim walaupun singkat seperti ini ya, kita berusaha untuk apa? Merefresh lah, mengupgrade iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.